Yakinlah bahwa matahari tidak akan di atas terus, dia akan tenggelam suatu saat. Tapi gelap malam juga tidak akan gelap terus, dia akan muncul matahari. Jadi tidak ada sesuatu yang tetap di situ, dia berubah secara dinamis sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau saya sih berpikir pandemi ini akan segera berlalu insya Allah, dan kita akan menyambut era yang baru. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami di Double Helix Indonesia. Jadi hari ini kami sedang berada di Palu, Sulawesi Tengah, lagi mengadakan sesuatu kegiatan dengan ya mungkin cara baru, hal baru. Nah, tapi sebelumnya mungkin hari ini atau sekarang saya mau berdiskusi atau berbincang panjang tentang apa sih perubahan-perubahan terkait industri kreatif di pada masa pandemi ini. Apakah mungkin ada perubahan aturan atau ada perubahan apa regulasi tentang event yang berjalan. Tapi sebelumnya hari ini saya bakal ditemani sama Kakanda coach kami dari Maraja Adventure. Ya. Jadi Kakanda Ambang yang biasa kita panggil akrab. Ya. Jadi ini coach kami jauh-jauh dari Makassar, khususnya bareng kami di sini sudah lagi melaksanakan satu kegiatan di Palu. Tapi sebelumnya mungkin saya mau bahas Kak Ya. tentang menurut pandangan Kak Ambang sendiri apa sih maksudnya apa mungkin ada perubahan atau apa sih perbedaan event di masa yang normal kemarin sama event yang di masa pandemi sekarang? Karena yang kita tahu juga, kita sebelum kesini kita terbang kita harus pakai rapid test, kita harus validasi dan segala macam, dan aturan itu sebelumnya ya mungkin aturan baru ya, jadi mungkin aturan baru sebelumnya belum ada. Jadi kira-kira pandangannya Kak Ambang terkait itu kira-kira seperti apa? Ya, makasih ya Aldi dari Double Helix. Sebelumnya kita ingin mengucapkan ikut prihatin lah dengan kondisi seperti ini. Ini adalah masa pandemi yang tidak kita inginkan, tapi kenyataannya kita tetap harus bisa menyikapi ini. Ya. Tentu negara sedang berjuang dan kita semua sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini. Dengan begitu negara membuat sebuah regulasi sebenarnya bukan untuk membatasi kita sebenarnya, tapi untuk melindungi kita. Jadi mindset kita juga harus kita rubah. Dengan begitu kita harus taat dong sama regulasi-regulasi yang disiapkan. Misalkan dengan membiasakan diri menggunakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas ya. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak seperti ini, kemudian memastikan diri setiap kali mengadakan rapid test atau memeriksa keadaan kondisi tubuh kita. Jadi kalau saya sih menghimbau saja, jangan berhenti berkegiatan, tetap jalankan kegiatan, tapi juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh negara. Kita berharap kondisi ini secepatnya akan kita tanggulangi dan kita akan melewati, dan insya Allah kita akan bisa berkegiatan lagi seperti biasa, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya sih Kak, mungkin pertanyaan paling mendasar ya, apakah di situasi sekarang ini ya kita harus mengikuti ya takdir atau aturan yang sudah dijalankan, atau ya kita diam dan tidak ngapa-ngapain, ataukah ada hal lain gitu kan yang kita bisa buat gitu. Kalau saya bilangnya sih, apakah kita harus berpikir tentang ide lain, cara lain dalam membuat suatu event atau suatu kegiatan, ataukah kita harus menunggu? Kita harus menunggu ini normal dulu baru kita bikin kegiatan. Kira-kira menurut Kak Ambang bagaimana? Iya, industri kreatif sendiri kan terlahir sebagai sebuah solusi dari sesuatu yang sifatnya standar dan monoton ya. Jadi sebenarnya kita nih sebagai insan-insan kreatif justru dituntut untuk melahirkan sebuah terobosan-terobosan baru.
Ya, jadi jangan terpaku dengan kondisi terus kita diam saja tidak berkarya. Tidak boleh. Ya, kita sebagai anak bangsa, terutama sekarang di bulan Agustus kita, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan ini. Tapi juga dengan tidak menyepelekan sesuatu yang sudah menjadi regulasi. Ya, jadi kita tidak boleh diam, kita tetap harus bekerja, tetap harus menciptakan sesuatu yang sifatnya bisa memberikan kontribusi kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat kita semua, terutama untuk profesi kita. Nah, tapi juga dengan sadar diri bahwa sebenarnya nggak ada beda, nggak terlalu jauh perbedaan, Aldi. Kalau biasanya kita bisa langsung kumpul-kumpul saja bebas gitu, sekarang sebenarnya nggak dilarang kumpul-kumpul itu, tapi diatur. Ya kan berbeda itu. Ya, jadi bukan dilarang tapi diatur. Jadi kita menggunakan macam saya seperti sekarang ini berbicara dengan Aldi. Walaupun saya sudah rapid test, Aldi juga sudah rapid test dan seterusnya, kita berharap semua kita tidak ada masalah dengan virus itu, tapi kita tetap menghormati regulasi itu, makanya kita menggunakan ini. Nah, dalam segmentasi saya di outbound training, kadang ada masalah juga memang. Kalau peserta saya, kemudian saya membawakan materi itu dengan menggunakan ini, ada kekurangan sedikit di ekspresi dan gestur dan seterusnya, tapi alhamdulillah semua bisa paham bahwa ini bukan keinginan kita, tapi ini cara kita untuk menyesuaikan supaya kita tetap bisa bekerja. Karena kita tidak bisa berdiam diri dan menerima keadaan begitu saja. Kita harus fight, kita harus berjuang. Nah, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan upaya kita ikhtiar ini bisa menjawab persoalan kita. Jadi tetap kreatif saja, tetap event saja, tapi mungkin kalau dulu pesertanya 100 orang, nah sekarang untuk menjaga jarak itu ya dikurangin jadi 50 orang. Ya, kalau tadinya pesertanya harus di dalam ruangan, kalau sekarang ya ruangannya cuma bisa diisi 10 orang, ya tetapi tetap kita lakukan. Gitu aja. Tapi sebelumnya perhatikan, pastikan semua peserta atau semua yang terlibat dalam event itu harus memenuhi standarisasi regulasi yang ditetapkan itu. Harus di rapid test, kemudian gejalanya juga sehat dan seterusnya. Kita memakai protokol, insya Allah tidak ada apa-apa. Insya Allah kegiatan berjalan lancar. Itu kok. Baik Kak, jadi ya intinya kan apapun keadaannya ya kita tidak bisa berhenti bergerak, kita tidak bisa berhenti berusaha kan. Betul. Pasti tetap aja masih banyak jalan, gitu. Masih banyak jalan ya kalau kita mau berpikir, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau kerja keras, pasti masih banyak jalan. Tapi ya mungkin masing-masing orang kan agak berbeda, mungkin ada yang menunggu sampai normal atau ada memang yang mau fight yang kayak Kakanda tadi bilang. Nah, mungkin kalau sekarang nih Kak, saya coba masuk ke itunya, biar teman-teman yang lain juga bisa menerapkan, bisa dalam artian bisa oh ternyata bisa dapat gambaran gitu Kak. Ketika di situasi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam bidang kreatif, dalam bidang industri kreatif kayak kita gini kan? Kira-kira tipsnya nih, kita harus ngapain nih pada masa pandemi COVID ini? Apakah tidur saja di rumah, tidak ngapa-ngapain, kita tidak usah event, tidak usah mengerjakan sesuatu hal, kita menunggu bola saja, ataukah kita yang jemput bolanya? Yang pertama sih, dan ini paling wajib, positive thinking saja. Jadi mulailah melihat segalanya itu dengan sudut pandang yang positif. Bisa jadi pandemik ini juga sebuah exercise dari Yang Maha Kuasa kepada kita untuk melatih kita, meningkatkan kualitas kita. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi negatif, kita pikir ini apa gitu, enggak seperti itu sebenarnya. Ini kalau kita lihat dari sisi positif, ini adalah sebuah challenge untuk kita lebih bisa menciptakan sesuatu yang baru kan. Kan kenyataannya akhirnya tercipta tuh. Ada kondisi virtual dan seterusnya, itu kan produk-produk dari yang dihasilkan dari pandemik itu. Jadi pertama positif thinking saja. Yakinlah bahwa matahari tidak akan di atas terus, dia akan tenggelam suatu saat. Tapi gelap malam juga tidak akan gelap terus, dia akan muncul matahari. Jadi tidak ada sesuatu yang tetap di situ, dia berubah secara dinamis sesuai dengan kodrat. Jadi kalau saya sih berpikir pandemi ini akan segera berlalu insya Allah, dan kita akan menyambut era yang baru. Bisa event lagi sih. Bisa event lagi, bukan seperti dulu, tapi dalam bentuk yang baru lagi. Regulasi baru, aturan baru. Ya, itu tadi. Kemudian saya kasih ini nih, tips yang kedua adalah jangan melawan aturan.
don't against the law. Ya, jangan lawan aturan kalau kita tidak punya argumentasi yang kuat. Sebaiknya kita ikuti aturan semampu kita. Misalkan nih, kalau kita harus bisa mengedukasi klien kita nih bahwa dalam masih pandemi kita masih bisa berkarya kok, tapi berkaryanya dengan cara seperti ini, gitu ya. Bukan diam di rumah dulu, diam nggak ada program, nggak bisa. Karena persoalannya sekarang, ya negara juga sudah menyiapkan kok ya komite penanggulangan COVID dan komite ekonomi. Artinya ada sesuatu juga selain pandemik ini yang juga tidak kalah penting adalah bergulirnya ekonomi. Jadi kalau kita nggak bergerak ya tentu ekonomi juga tidak bergerak, dan yang rugi kita semua. Udah sakit nggak ada duit lagi, kan? Itu dia masalahnya. Jadi kalau saya jangan melawan aturan, ikuti aturannya, karena aturan kalau diikuti enak juga kok, nggak apa-apa. Macam seperti kita kemarin ya. Yes. Sebelum kita berangkat, kita berpikir daripada saya ngerepitnya harus di bandara numpuk-numpuk, ya kalau saya ada waktu senggang saya ke klinik rapid sendiri, ketemu sama teman-teman dokter, minta apa kek support yang bisa meningkatkan imun dan seterusnya. Kemudian kita berangkat, mengurus tiket, gampang aja tuh terbang. Nyampe ke sana divalidasi dengan KKP, kantor kesehatan pelabuhan yang punya pekerjaan itu. Divalidasi, udah kita berangkat. Kita ketemu dengan klien kita juga berada dalam kondisi yang sama dengan kita jalankan regulasinya, ngobrolnya nggak usah terlalu dekat, kita pakai protokol kesehatan, cuci tangan, alhamdulillah aman tuh. Gitu aja sih. Jadi mungkin teman-teman yang lain belum tahu, jadi seperti saya bilang tadi, kita sekarang lagi ada di Palu, kita ada habis kegiatan habis event capacity development sama salah satu instansi yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi ini kali pertama juga Kak, jadi dari Double Helix Indonesia sendiri, ini kami pertama kali event di luar kota di masa pandemi. Itu sumpah mendebarkan luar biasa tuh. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan keluar kota itu seperti mungkin kalau kita event di tour atau kita event di luar kota Makassar atau luar kota Jakarta, seperti apa ya? Itu seperti sudah kewajiban, sini terbang sini. Tapi sekarang ketika kita mau terbang di salah satu tujuan saja, itu menggetarkan jiwa, karena harus rapid, harus dites ini, harus ini. Ya mudah-mudahan sih pandemi ini cepat berlalu, teman-teman yang berada di industri kreatif juga bisa bangkit kembali, bangkit lagi, kita bikin hal-hal baru lagi. Iya dong, harus dengan aturan baru tentunya. Harus. Karena kan ya bukan kalau saya sih bilangnya, kalau pekerjaan kita di bidang industri kreatif ini kan tidak semua orang bisa mengerjakan. Betul. Yang pertama itu, sebelum atau sesudah pandemi, tidak semua orang bisa mengerjakan pekerjaan di industri kreatif. Apalagi di zaman pandemi. Betul. Gitu. Ya, apalagi di zaman pandemi mungkin agak lebih berat lagi kira-kira tantangannya gitu. Jadi challenge-nya lebih kuat lagi. Paling itu saja Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama atas kehadirannya. Sampai jumpa di Makassar. Siap. Hari ini kita pulang. Merdeka. Merdeka. Jadi mudah-mudahan di bandara kita tidak ditahan lagi tentang rapid. Karena kita sudah rapid, kita sudah alhamdulillah kita non reaktif sampai sekarang. Yang teman-teman yang lain mungkin mungkin ada pesan terakhir Kak? Kalian semangat atau apa? Tetap semangat. Percaya saja bahwa kita bisa melewati ini semua dengan baik, insya Allah semua sehat kembali. Tapi jangan lupa, memang akan ada perubahan setiap saat. Jadi jangan mengeluhkan perubahan, tapi belajarlah untuk menyikapi perubahan, bisa survive. Itu aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih teman-teman. We are not team, we are Double Helix.